Halo semuanya, selamat datang di Logicara bersama aku Yuyun. Kali ini kita akan bahas konsep penting dalam OOP, yaitu abstrak dan class dan abstraksi di Python. Jadi stay tune terus ya. Nah, sebelumnya kita udah bahas polimorfisme dan type typing. Sekarang kita akan bahas tentang abstrak class dan abstraksi. Yuk kita belajar. Jadi teman-teman, abstraksi itu yang membantu kita fokus ke apa yang harus dilakukan tanpa pusing duluan dengan bagaimana sih caranya. Jadi, singkatnya, abstraksi itu seperti remote TV. Kita nggak cuma pencet tombol, tapi kita nggak tahu dan nggak perlu tahu bagaimana sinyal dikirim ke TV. Nah, dalam OOP, abstraksi itu memungkinkan kita membuat struktur kelas yang hanya menunjukkan fungsionalitas umum, sementara detailnya ditentukan di kelas turunannya. Nah, jadi jika kalian belum jelas, coba kalian pikirkan tentang setir mobil. Semua mobil punya setir, tapi cara kerja mesin di dalamnya bisa berbeda. Yang penting pengemudi bisa pakai setirnya itu untuk berbelok, tanpa harus tahu sistem power steeringnya. Nah, begitu juga dengan sistem dari abstraksi. Nah, kita butuh abstraksi saat kita ingin membuat kerangka umum, tapi membiarkan pas turunannya mengatur implementasinya sendiri. Ini sangat cocok ketika kita membuat sistem yang besar dan ingin semua bagian memiliki standar tertentu. Contohnya dalam sistem pembayaran, semua metode harus punya fungsi bayar, tapi bayarnya bisa via QR dan bisa via transfer yang jelas berbeda-beda. Nah, untuk Abstract Class di Python, dia menyediakan modul ABC, Abstract Base Class, untuk membantu kita membuat kelas yang tidak bisa diinisiasi secara langsung. Caranya, turunkan kelas dari ABC, lalu tandai metode wajib dengan abstract method. Di sini, kendaraan adalah kelas abstrak dengan salah satu metode abstrak nyalakan. Dan perlu diperhatikan jika kita membuat objek kendaraan langsung, Python akan error karena belum ada metode yang belum diimplementasikan. Nah, ini adalah contoh kode nyata dari implementasi abstract class. Yang pertama di sini kita buat dua kelas konkret, mobil dan motor, yang mewarisi dari kendaraan. Lalu masing-masing mengimplementasikan metode nyalakan dengan cara mereka sendiri. Inilah kekuatan abstraksi, struktur dasarnya yang sama, tapi implementasinya berbeda-beda. Nah, meski keduanya mirip, abstraksi, dan inference itu mempunyai tujuan yang berbeda. Abstraksi digunakan untuk mendefinisikan apa saja yang harus dimiliki oleh kelas turunan, sementara inference adalah pewarisan fungsi yang sudah jadi. Jadi, abstraksi itu seperti aturan lomba, semua pesertanya harus lari, tapi caranya itu terserah. Kalau inference itu pesertanya mewarisi teknik lari dari pelatih-pelatih sebelumnya. Gitu. Nah, sekarang kita buat studi kasus kecil-kecilan ya, pakai konsep interface atau kontak. Jadi, kita bayar QR ke kasir bisa pakai tunai, QR code atau transfer. Yang penting semuanya bisa bayar, meskipun caranya berbeda-beda. Sekarang kita pakai pendekatan ini dalam studi kasus, sistem pembayaran. Kita buat kelas abstrak pembayaran yang memiliki metode bayar. Lalu kita buat berbagai kelas konkretnya seperti GoPay, Dana, dan transfer bank. Yang semuanya mengimplementasikan metode bayar sesuai dengan caranya mereka masing-masing. Nah, abstract base class di Python memberikan kita kerangka kerja yang rapi. Kita bisa memaksa subclass untuk mengikuti struktur tertentu. Dengan begini, semua kelas yang dibuat akan konsisten dan bisa integrasikan dengan lebih mudah. Konsep ini cocok untuk membangun framework atau plugin sistem atau arsitektur aplikasi yang besar.
Jangan ragu pakai ABC kalau kamu ingin struktur program yang solid. Sampai jumpa di video Python OOP selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.